Halo, bertemu lagi dengan saya Agustinus Winarno dari Sekolah Vokasi UGM Departemen Teknik Mesin. Kali ini saya ingin membagikan pengetahuan atau membagikan informasi mengenai pengukuran. Jadi pada episode sebelumnya, ketika saya memperkenalkan Pak Jokowi yang kedodoran bajunya dan dipermalukan di Prancis, Pak Jokowi lalu melakukan apa? Itu yang saya tanyakan di pertemuan sebelumnya. Baik, kali ini saya ingin di slide berikutnya saya akan menjelaskan apa sih yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Baik, dia tepuk jidat gitu. Aduh, kenapa saya dipermalukan seperti ini? Lalu beliau memanggil beberapa ahli, ya salah satunya yang seperti ada di di monitor. Mohon maaf, ini saya dipanggil sebenarnya bukan untuk itu, tapi saya ilustrasikan bahwa ada beberapa tenaga ahli yang dipanggil untuk ditanyain, diinvestigasi sebenarnya apa ini? Ini harus diinvestigasi ini kenapa pengukuran di Indonesia tidak benar gitu. Bagaimana bisa nanti produk-produk Indonesia bisa dijual keluar, kita bisa ekspor kalau semua pengukuran kita salah, baju presiden saya salah. Bagaimana kita bisa ekspor ke luar negeri kalau semuanya salah pengukurannya? Baik. Nah, oleh karena itu satu hal yang dilakukan adalah satu, pengukuran yang Indonesia harus dibenarkan dengan cara apa? Yaitu dengan cara mendiseminasi atau memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya ke publik mengenai apa itu pengukuran. Baik, saya mulai saja tanpa menunggu lebih lama. Inilah instruksi dari Pak Presiden tersebut. Saya ilustrasikan demikian. Oke, modul di ini saya rangkum dari berbagai sumber, diantaranya yang saya sampaikan di slide ini. Baik, saya akan mulai dengan memberikan materi tentang apa itu pengukuran. Oke, seperti yang ada di sebelah kiri ini, jadi di sebelah kiri ini ada sebuah stopwatch itu. Yang kedua ada sebuah termometer untuk mengukur suhu. Terus berikutnya ada juga sebuah pengukur kecepatan, gitu. Dan ketiga ada juga sebuah dial, itu yang berguna untuk mengukur thickness atau tebal benda atau sesuatu. Baik. Sedangkan di sebelah kanan ini ada halilintar, ada awan, lalu ada matahari dan awan juga. Jadi berhubungan dengan cuaca, yang ada juga dengan matahari itu. Nah, apa sih yang di sebelah kanan itu kalau kita lihat? Baik. Jadi kalau kita bisa definisikan, yang di sebelah kiri ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan saya bilang tadi meter. Ada termometer, ada mikrometer, ada dial, ada kilometer, satuannya kilometer per hour misalnya, seperti itu. Dan ada logi artinya ilmu. Baik. Sedangkan di sebelah kanan ada meteorologi atau yang berasal dari kata meteor, artinya hal yang berhubungan dengan angkasa atau lebih pada cuaca, dan logi adalah ilmu. Jadi yang sebelah kiri metrologi atau ilmu yang berhubungan dengan meter, atau lebih tepatnya berarti diadopsi menjadi ilmu yang berhubungan dengan pengukuran. Sedangkan yang di sebelah kanan itu adalah ilmu yang berhubungan dengan meteorolog atau berhubungan dengan cuaca atau yang ada di angkasa. Jadi jangan mess up, jangan salah bahwa meteorologi dan meteorologi merupakan suatu ilmu yang berbeda. Baik, lalu apa sebenarnya meteorologi itu? Jadi meteorologi adalah, saya ulang kembali, measurement atau pengukuran itu adalah meter sumber katanya. Sedangkan science atau ilmu pengetahuan itu adalah asal katanya dari logi atau pengetahuan. Jadi meteorologi adalah ilmu yang mempelajari khususnya tentang pengukuran. Nah, sedangkan pengukuran sendiri itu adalah apa? Gitu. Jadi pengukuran adalah menentukan ukuran suatu benda dengan membandingkan yang belum diketahui dengan suatu besaran standar. Baik, kita mungkin pernah mendengar yang namanya 7 besaran pokok, ada panjang, masa waktu, dan segala macamnya. Jadi yang dinamakan dengan pengukuran itu adalah membandingkan sesuatu yang belum kita ketahui. Misalnya, pen ini belum kita ketahui panjangnya. Nah, bagaimana mengetahuinya? Kita harus membandingkannya dengan sesuatu yang standar atau yang sudah diketahui besarannya. Nah, baik. Yang kedua adalah sebenarnya apa sih tujuan dari pengukuran tersebut? Jadi kalau kita ditanyakan, wow, benda ini berat sekali. Tapi kita harus bisa mendefinisikan yang namanya berat untuk manusia itu berapa. Belum tentu berat itu untuk hewan. Nah, yang kedua mungkin, kita memegang pulpen ini terlalu panas. Aduh, ini panas. Tapi berapa? Ini kenapa terlalu panas? Ini berapa panasnya? Berapa derajat? Baik.
Jadi di sini mudah dibawa, kalau ringan, ini cukup banyak ini. Atau ini beracun atau tidak gitu. Oh, ini panas atau tidak? Hawanya panas atau AC-nya panas atau tidak? Itu berarti suatu hal yang pertanyaan sebenarnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang kualitatif gitu ya. Terlalu panas, mudah dibawa, berat, itu adalah suatu pertanyaan yang kualitatif. Dan bagaimana kita harus bisa menjawabnya dalam bentuk kuantitatif atau dalam bentuk yang bisa diukur. Nah, ini ya adalah tujuan atau manfaat dari pengukuran. Jadi yang namanya terlalu panas tadi, misalnya suhu manusia itu 36 sampai dengan 37. Suhu manusia terlalu panas itu bila melebihi dari 36 dan 37. Oh, berarti panas gitu. Berarti dia demam. Dia harus diukur dengan menggunakan termometer. Lalu kita diberi beban. Orang biasanya bisa memanggul 25 sampai 30 kilo, itu sudah maksimal. Oh, ini ternyata 50 kg atau 100 kg. Untuk beberapa orang bisa, tapi ini terlalu berat untuk orang rata-rata. Jadi, yang namanya terlalu berat adalah, atau mudah dibawa atau tidak dibawa, itu bisa didefinisikan sebagai suatu dalam berapa gram, kilogram. Nah, ini cukup banyak, beracun atau tidak. Misalnya beracun, oh, andaikan beracun itu mengandung bakteri atau mengandung zat kimia tertentu dalam kadar berapa ppm, itu misalnya. Jadi di sini, sekali lagi, pengukuran adalah memberikan jawaban kuantitatif, artinya bisa terukur kepada suatu pertanyaan yang kualitatif. Jadi yang sebelah kiri adalah tadi berapa terlalu panas, mudah dibawa adalah suatu kuantitatif, sedangkan di sebelah kanan jawabannya adalah suatu hal yang kuantitatif. Baik, saya lanjutkan. Sedangkan kalau kita ingin melakukan pengukuran, tentu saja ya, misalnya saat ini kita bisa menggunakan transportasi umum dengan Gojek atau Grab atau apapun itu. Nah, sedangkan kita mau pergi ke sana, jaraknya berapa ya? Kira-kira dalam kondisi hujan atau tidak ya? Gitu. Terus berapa lama kita akan menempuhnya ke sana? Gitu. Nah, disitulah sebenarnya pada akhirnya kita harus membayarkan sejumlah uang. Gitu. Nah, tapi untuk membayarkan sejumlah uang itu harus dong kita diberitahu ini adil atau tidak. Gitu. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan suatu sistem pengukuran. Nah, yang itu bisa berupa metric system, bisa empirical atau US customary system unit, atau bahkan non-standard system. Jadi untuk kita berbicara tentang suatu pengukuran, kita harus menganut pada suatu sistem pengukuran. Nah, sistem pengukuran yang banyak digunakan adalah sistem metrik atau berdasarkan dari meter. Jadi tadi berapa lama kita bisa mengatakan, oh 5 yard, tapi di Indonesia mungkin taksinya tidak punya satuan yard. Jadi kita harus menggunakan suatu satuan yang sama, misalnya meter atau kilometer. Nah, itu merupakan satuan dari metrik. Jadi di sini untuk bisa melakukan transaksi atau pengukuran, jelas kita harus menggunakan sistem pengukuran itu. Jadi terserah mau menggunakan sistem metrik atau apa, itu pasti ada konversinya. Nah, yang saya pastikan di sini adalah kita membutuhkan sesuatu, dan kita membutuhkan sesuatu itu yaitu pengukuran. Itu untuk bisa bertransaksi atau melakukan aktivitas. Yang kedua adalah kita membutuhkan sistem pengukuran tersebut untuk bisa digunakan bersama-sama dalam suatu komunitas sosial tertentu. Baik, berikutnya seberapa penting sih pengukuran itu? Misalnya tadi ada miligram, mililiter. Misalnya anggap saja orang mau operasi, diberikan dosis misalnya 1 mililiter morfin gitu. Lalu kita bisa juga kita beli di gasoline station, kita mau beli bayar 20.000, kita dapat berapa liter ya? 2 liter misalnya. Terus yang ketiga, kalau kita mau ngirim batu bara ke luar negeri gitu. Nah, ini kalau salah bagaimana timbangannya? Harusnya 5 ton jadi 10 ton gitu. Timbangannya salah, apa yang akan terjadi? Kalau misalnya yang di sini yang reaktor nuklir ini suhunya lebih dari itu, apakah yang akan terjadi? Nah, kasus yang terbaru bagaimana sensor sebuah pesawat angle attack-nya terjadi kesalahan bisa membuat sesuatu yang fatal. Baik. Di sini yang ingin saya sampaikan adalah bahwa untuk melakukan sebuah transaksi, untuk melakukan kegiatan tersebut, misalnya untuk morfin kita membutuhkan satuan volume, ini juga volume, ini adalah sudut, ini adalah temperature, dan ini adalah massa. Gitu. Baik, dari situ yang ingin saya simpulkan bahwa kita membutuhkan suatu unit, dan kita juga membutuhkan measurement. Volume mempunyai unit adalah liter menurut metrik, sedangkan sensor mempunyai derajat, degree, dan massa gram atau kilogram itu menurut standar SI. Jadi di sini kita membutuhkan unit dan kita juga membutuhkan pengukuran itu sendiri. Baik, kalau di gas station
kita dicurangi, berarti kita bisa membawanya ke pengadilan sebenarnya. Tapi akan saya jelaskan hal tersebut berikutnya. Oke. Baik, jadi dari pertanyaan tadi, kalau misalnya apabila pengukuran tersebut salah, yang pertama bisa berakibat fatal, entah itu kematian, jatuhnya pesawat, orang meninggal, morfin kelebihan dosis akan meninggal, dan itulah bisa menimbulkan kesalahan yang fatal. Dan hal inilah yang tidak boleh terjadi. Nyawa manusia terlalu berharga dan sangat-sangat berharga. Baik, di sini adalah salah satu tujuan dari pengukuran. Yang kedua adalah bagaimana pengukuran itu mensupport suatu perdagangan yang adil. Jadi kita membayarkan sesuatu, kita akan mendapatkan sesuatu seperti yang kita ekspektasikan. Nah, jadi kalau saya boleh kembali bahwa pada Lord Kelvin menyatakan bahwa pengukuran diperlukan untuk mengetahui sifat atau karakteristik suatu benda secara spesifik, misalnya kualitas. Dan kita baru bisa memahami sesuatu, kita memahami terlalu panas, terlalu dingin, apapun itu, jika kita bisa mendefinisikannya dalam sebuah suatu kerangka pengukuran. Baik, saya rasa saya cukupkan sekian untuk yang pelajaran sampai dengan pembukaan tentang sampai dengan pentingnya pengukuran. Terima kasih, sampai berikutnya, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk tune in, saya akan berikan lebih detail lagi tentang kelanjutan dari materi pengukuran ini. Salam vokasi.